A few moments later. Iya, kok bengong-bengong ada apa sih? Ya, kamu tahu kan lah kemarin ada di kabar kalau aku mau ngadain pernikahan. Emang beneran? Kirain cuma bercanda. Emang siap? Karena kan nikah itu bukan main-main kan. Itu ibadah yang paling panjang sih. Ya, kalau dari pihak dia sama calonnya emang udah siap ya. Cuman itulah permasalahannya tiba-tiba di pertengahan keluarga dia tuh minta maharnya itu harus besar loh. Jadi kayaknya calonnya tuh nggak sanggup. Terus Ya, itu sebenarnya salah dari kami pihak perempuan atau gimana sih ya mahar ini? kalau itu ya, kalau menurut Tiara, kan dalam memilih menentukan mahar ini itu adalah hak penuh dari seorang calon istrinya, bukan dari keluarganya. Jadi itu bukan hal yang bagus sih kalau keluarganya yang menentukan, karena yang berhak menentukan itu dalam Islam adalah perempuan. Nah, gitu kan. Tapi kalau calon dia ini cuma bisanya maharnya itu ayat Al-Quran itu gimana? Itu paling bagus sih, karena eh, Nabi Muhammad juga pernah menikahkan sahabatnya dengan ayat suci Al-Quran. Karena mahar itu bukan tentang nominal atau harga atau kemewahannya, melainkan tentang bagaimana mempertanggungjawabkannya, keberkahannya gitu. Ya, itulah ya karena kemarin kan udah disebar itu ada kayak orang-orang tuh udah tahu kalau kami mengadakan pernikahan, jadi calon dia ini tuh memaksakan berhutang gitu ya. Nanti kalau berhutang ya kan kayak mana lah di pernikahan. Cut dulu. Jadi orang tua dia itu berekspektasi kalau harus mendapatkan maharnya itu tinggi Tiara, karena kan dia ini kan pendidikannya juga tinggi. Menurut orang tua dia itu harus tinggi juga maharnya. Begini ya, itu juga banyak terjadi di lapangan dan praktiknya kan. Tetapi itu bukan hal yang harus dinormalisasikan, karena mahar itu bukan ukuran harga kita, tapi sebagai bentuk penghormatan. Kalau kita tentang kaitkan itu dengan status, malahan itu membuat seolah-olah kita itu dibeli oleh laki-laki, bukan untuk sebagai bentuk penghormatannya. Dan juga mahar ini bukan sebagai alat gengsi dan pamer, karena makna mahar yang sebenarnya itu bukan bentuk nominal, kemewahan, atau seberapa bagus bentuknya atau bagaimana, melainkan pertanggungjawabannya dan juga keberkahannya. Berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa dong calon dia itu berhutang gitu untuk memenuhi ekspektasi orang tua dia, karena kan kalau nanti nggak dilakukan juga resepsi pernikahan ini akan jadi aib gitu. Soalnya kan udah kesebar. Jadi boleh nggak calon suami dia berhutang memaksakan? Alangkah baiknya jangan berhutang, karena utang itu akan menimbulkan mudarat yang sangat banyak. Karena setelah akad nikah, nanti suami dan istri pasti memikirkan suami ini memikirkan bagaimana cara melunasinya, dan sedangkan nanti kita belum tahu bagaimana keadaan keuangannya, dan itu akan menimbulkan kemudaratan, bukan keberkahan dalam pernikahan itu. Emangnya kalau suami berhutang, calon suami kita berhutang, nanti itu boleh nggak sih dikasih tahu ke istrinya kalau berhutang tuh untuk mahar gitu? Itu juga tidak baik sih, karena
bermusyawarah dengan calon istri itu sesuai dengan kemampuannya. Maharnya itu tidak terlalu memaksakan, karena sebaik-baiknya. Jadi mutaulah kan kalau di kampung-kampung tuh nanti misalnya pada saat penyebutan mahar tuh kalau maharnya rendah tuh orang-orang tuh nanti pasti kayak ngomong, wih ternyata maharnya rendah padahal dia tuh pendidikannya tinggi gitu. Jadi dalam Islam tuh ya aku masih bingung gitu. Jadi mahar tuh boleh disebutin atau nggak boleh disebutin tuh kayak mana sih, jelasin dong. Kalau tentang takut direndahkan oleh tetangga tadi itu ya, itu bukan hal yang harus kita pungkiri sih kalau di dalam praktiknya sekarang. Tetapi kalau di sisi lain, mahar itu bukan hanya sebagai formalitas dalam akad pernikahan, tetapi di sisi lain juga banyak wanita yang tidak jadi menikah karena takut itu menjadikan aib kan maharnya kecil atau bagaimana, tidak sesuai dengan standar materi atau privilege yang dia punya. Tetapi mahar itu bisa disebutkan, bisa tidak, karena dalam mahar itu terbagi dalam dua hal, ada mahar musamma dan mahar misil. Mahar musamma ini adalah mahar yang disebutkan ukuran jenisnya, sedangkan mahar musamma ini tidak disebutkan dan harus disesuaikan dengan saudara perempuannya yang sebelumnya. Nah, taulah kan kalau kayak gitu yang nyusahin dulu ini kan laki-laki, dia yang jari, dia yang mau usahain, berarti boleh dong nanti dia pinjam maharnya itu kepada istrinya. Oh enggak, kalau dalam Islam itu tidak boleh, karena hak mahar itu adalah sepenuhnya milik istri. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat atau bagaimana, suami harus meminta izin dulu kepada istri untuk menggunakan mahar itu. Kalau suaminya kalau istrinya ridho, baru boleh laki-laki itu memakainya. Nah, begitu ya. Aku sudah sedikit paham sih ya, Kak. Tapi apa sih solusinya gitu dari semua mahar-mahar yang udah dijelasin tadi? Apa solusi terbaiknya? Solusinya yaitu kamu yakinkanlah orang tua dia sendiri kan, kalau mahar yang menentukan mahar itu kan dia. Jadi bermusyawarahlah yang dengan baik dan sesuailah dengan kemampuan calon dia supaya nikahnya tetap jalan kan. Tapi